Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Arfianti dengan NIM 20050706065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sejarah Sastra mengenai Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Aji Rosidi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama, latar belakang sejarah sastra. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah aktivitas kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra adalah subjektifikasi kehidupan dan acuan pekerjaannya. Ia merekonstruksikan realitas itu. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi. Pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20 ketika kesadaran mitis itu berakhir. Keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah dan ilmu dan sastra adalah imajinasi. Lalu selanjutnya, H.B. Jazin dan penelaahan sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary study oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaahan sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal takdir Alis Jahbana dan Armiji Pane. Sultan Takdir Alis Jahbana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkan sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama pada tahun 1941 dan puisi baru pada tahun 1946, serta Kebangkitan Puisi Baru Indonesia pada tahun 1969. Armiji Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda, berjudul Court over Kies van de Moderne Indonesiasche Literatuur, dengan arti pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu adalah H.B. Jazin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Adapun karya sastra H.B. Jazin yaitu yang pertama, Bacaan Mulia Al-Quran. Lalu ada Gema Tanah Air, prosa dan puisi pada tahun 1951. Khaidir Anwar, pelopor angkatan 45 pada tahun 1956. Masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang, ketika Sultan Takdir Alis Jahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat
membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Khaidir Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang pujangga baru, dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda. Ada dari para pengarang pujangga baru, mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanya lanjutan belakang dari para pengarang pujangga baru. Mereka yang menganggap bahwa pengarang sesudah mempunyai identitas sendiri, antara lain Khaidir Anwar, Sitor Situmorang, HB Jassin, dan lain-lainnya, juga memberikan warna pada identitas para pengarang pujangga baru. Sultan Takdir sampai pada perbandingan yang ekstrim. Lalu ada hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbit dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu gelang betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui, di bawah ini disertakan daftar hadiah-hadiah para pengarang serta tahunnya. Yang pertama yaitu Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra terbaik. Yang kedua yaitu Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Dan yang ketiga yaitu Hadiah Tahunan Pemerintah, memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para peseniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sastrawan. Yang keempat adalah majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Ada kutipan dari HB Jassin yang berkata, "Marilah kita menyelam sedalam-dalamnya dengan segala kepahitan jiwa kita, membongkar yang busuk-busuk dan kotor-kotor, yang tidak suka orang penjilat melihatnya dan mengerjakannya, dengan keinsyafan dan kemauan untuk memberikan dunia ini kemudian mempersatukannya dengan alam cita-cita, sebab kehidupan bukan cita-cita saja dan bukan kenyataan saja, tetapi persatuan antara keduanya." Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Adji Prosidi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang telah saya sampaikan. Saya Fenia Fianti